tahapan mempelajari Al-Quran, mengetahui isi kandungannya, ada satu tahapan yang luar biasa, yaitu saudaraku semuanya, bagaimana kalau kita belum bisa membaca Al-Quran? Lalu bagaimana orang yang sudah lancar membacanya, yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan selain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku semuanya, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup, pedoman ibadah, kitab suci yang wajib diimani orang Islam di seluruh penjuru dunia. Saudaraku semuanya, tahapan mempelajari Al-Quran, mengetahui isi kandungannya, ada satu tahapan yang luar biasa, yaitu membaca Al-Quran, di mana setiap satu huruf di dalam Al-Quran yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Mungkin kita pernah membaca novel, cerpen, membaca cerita-cerita fiksi yang mempengaruhi emosi kita. Kita bisa sedih, gembira, tertawa, bahkan mungkin emosi. Tapi selesai membaca, kita tidak mendapatkan apapun. Tapi dengan membaca Al-Quran, bagaimana luar biasanya Allah ingin memberikan pahala yang sebanyak-banyaknya kepada umatnya Rasulullah SAW. Satu huruf, satu kebaikan dilipatkan 10. Apalagi kalau kita membacanya di bulan Ramadan ini. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Rasulullah melanjutkan sabdanya, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Betapa luar biasanya Al-Quran. Kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kalau kita ingin sering membaca Al-Quran, kalau kita ingin mudah meraih atau mendapatkan pahala membaca Al-Quran, maka letakkan Al-Quran di tempat yang mudah kita jangkau. Kalau kita sering menghabiskan waktu di teras rumah, letakkan Al-Quran di meja teras rumah kita. Kalau kita sering menghabiskan waktu kita di kantor, letakkan Al-Quran di atas meja kantor kita. Kalau kita sering menghabiskan waktu di belakang rumah, santai dengan keluarga di belakang rumah, menikmati masa pensiun atau di belakang rumah, letakkan Al-Quran di meja belakang rumah, maka kita mudah menjangkaunya. Jangan kita letakkan Al-Quran di tempat-tempat yang sulit kita jangkau. Contohnya di dalam lemari yang kita tidak tahu keberadaan kuncinya di mana. Kita jadi malas membaca Al-Quran. Yang kedua, pilih Al-Quran satu saja. Kita sering membaca satu Al-Quran saja, jangan ganti-ganti Al-Quran. Kita pilih Al-Quran yang pas, ukurannya seberapa, jenis hurufnya yang seperti apa, yang memudahkan kita membaca Al-Quran. Insya Allah, dengan kita meletakkan Al-Quran di tempat yang mudah kita jangkau, dengan kita memilih Al-Quran yang pas sesuai dengan keinginan kita, kita akan lebih mudah dan lebih sering membaca Al-Quran. Saudaraku semuanya, bagaimana kalau kita belum bisa membaca Al-Quran? Saya baru masuk Islam. Saya mengenal Islam di usia yang sudah tua. Bagaimana? Jangan khawatir dan jangan putus asa, karena belajar membaca Al-Quran tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Kita bisa belajar mulai dari nol. Kita bisa membaca Al-Quran mulai dari menghafalkan huruf. Satu persatu kita hafalkan huruf hijaiyah. Kita bisa mengeja satu persatu huruf demi huruf, kata demi kata. Kita bisa belajar. Dan tahapan belajar
Allah sudah menyediakan pahala yang luar biasa. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Luar biasa. Kefadalan luar biasa yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an. Tahapan belajar itu sudah mendapatkan pahala. Lalu bagaimana orang yang sudah lancar membacanya? Masya Allah, luar biasa pahalanya. Satu huruf, satu kebaikan dilipatkan 10. Apalagi kalau kita membacanya di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Kita jangan sampai menghabiskan waktu yang sia-sia. Ayo kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bagi kita yang sudah lancar, mari kita khotamkan. Sesering mungkin kita khotamkan 30 juz membaca Al-Quran. Karena kefadalannya luar biasa yang tidak kita dapatkan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Saudaraku semuanya, mungkin satu saat kita memang bosan ya. Kita mungkin memang sedang tidak ingin membaca Al-Quran. Saya sedang suntuk, saya sedang males, saya sedang sakit, saya sedang tidak ingin membaca Al-Quran. Tapi ketika kita tidak mau atau tidak ingin membaca Al-Quran, kita bisa mendengarkan Al-Quran dari orang lain yang sedang membaca. Dan ini kita juga mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istama'a ila ayatin min kitabillah, kutibat lahu hasanatum mudha'afah. Wa man talaha kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitab Allah dari Al-Quran, maka baginya akan ditulis satu kebaikan yang dilipat gandakan. Dan barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Bagi yang sudah lancar, minimal 30 juz atau satu khotaman. Bagi yang belum lancar membacanya atau baru belajar Al-Quran, ayo kita tetap sabar, pelan-pelan kita belajar. Karena setiap tahapan belajar, Allah akan menurunkan pahala yang luar biasa kepada kita. Baik yang sedang belajar maupun yang sudah lancar membaca Al-Quran, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa dan berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.